Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang setia mengikuti doa pagi ini. Mari kita hari ini datang dan kita cari Tuhan sekali lagi. Saya yakin kalau kita nggak jenuh-jenuh, kita nggak jemu-jemu berdoa, maka saya percaya ketika waktu tiba Tuhan menjawab doa, kita ada sedang dalam kondisi mencari Dia. Mari kita datang hampiri Dia dengan hati yang rindu untuk mendekat dan menginginkan pribadinya. Makasih ya Tuhan. Kita berdoa yuk. Tuhan terima kasih buat pagi ini Engkau hadir. Berikan kami hati yang rindu mendekat kepadamu. Kami ingin mengalami Engkau. Kami ingin mengalami semua jawaban doa kami. Kami angkat hati kami. Kami datang mencarimu ya Tuhan. Dalam nama Yesus. Yuk kita sama-sama datang ke Tuhan. Haleluya Tuhan. Bapa, Kau setia. Bapa, Kau mulia. Tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Lebih dari harta, Kaulah segalanya. Tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Bapa, Kau setia Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Sama-sama katakan, Bapa, Kau setia. Bapa, Kau mulia. Tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Lebih dari harta, Kaulah segalanya. Tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa,
setia. Oh, Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Oh, Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa. Kau setia, Kau setia, Kau setia, Kau mulia, Kau setia. Kau yang mulia Tuhan, Kau setia, Kau setia, Kau mulia, Bapa. Kau setia. Oh, ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janji. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, oh, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janjimu, menepati janji-janjimu, menepati janjimu, menepati janji-janjimu. Haleluya. Kau Tuhan yang setia, selalu menepati janjinya. Ya dalam maya syanda. Oh, glory, haleluya. Ya dalam maya so, kinana maya syanda. Janjimu ya Tuhan, oh setia yang Kau tunjukkan bagi setiap orang yang percaya. Kau tak mengecewakan. Haleluya, haleluya. Glory, haleluya, haleluya. Ya Tuhan, glory, haleluya. Kiara lamayana lamayana lamayasu. Haleluya. Mari angkat tanganmu sama-sama katakan, ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati
janjimu. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji. Sekali lagi katakan, ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janjimu, menepati janji-janjimu ya Tuhan, menepati janji-janjimu. Tuhan, kami bersuka cita pagi ini karena kami tahu bahwa ada Tuhan yang gak pernah lalai menepati janji-janjimu. Adik di kitab Yesaya berkata, Sion telah meninggalkan, Tuhan telah meninggalkan aku. Dapatkah seorang ibu meninggalkan anaknya? Sekalipun seorang ibu bisa tinggalkan anak, tapi aku Tuhan sekali-kali tidak akan bisa tinggalkan kau. Mari Bapak Ibu Saudara yang hari ini engkau ada, apapun kondisimu, keadaan kita, yang mungkin ada masalah, pergumulan yang itu enggak kunjung selesai atau terasa sangat berat. Pagi ini biarkan kita diteguhkan bahwa ada Tuhan yang setia dalam janjinya. Ada Tuhan yang enggak pernah meninggalkan kita. Jadi hati kita biar bangkit terlebih dahulu. Kalau ada yang hari ini pengharapan kita terpuruk, iman kita kandas, saya mau berkata, mari angkat pengharapan kita sekali lagi kepada Tuhan, bukan kepada keadaan atau manusia atau apapun. Karena semua fakta itu bisa berubah-ubah, tapi Tuhan kita enggak pernah berubah dari dulu sekarang sampai selama-lamanya. Bahkan kuasanya nyata, selalu tepat waktu Dia akan menolong kita. Ya, percaya Dia sekali lagi pagi ini. Makasih ya Tuhan, kami percaya Engkau Tuhan selalu menjawab doa umat-Mu dan selalu ingin memberikan kami yang terbaik dari apa yang kami bisa pikirkan dan doakan bahkan. Hari ini kami berdoa Engkau mengurapi setiap hati yang mendengarkan, telinga yang mendengarkan. Biarkan setiap benih firman-Mu jatuh di tanah hati yang baik. Bukan hati yang rusak tapi hati yang baik, sehingga bukan tanah yang rusak tapi hati yang baik. Selalu akan bisa menghasilkan jawaban-jawaban doa, kemenangan-kemenangan. Makasih ya Bapak, urapi hamba-Mu juga apa yang disampaikan, biar firman Tuhan itu sederhana tapi bisa membangkitkan iman kami, dan ketika iman kami bangkit disitulah kami akan terima jawaban-jawaban doa dan kemenangan. Makasih ya Bapak, di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya katakan amin, amin, amin. Bapak Ibu Shalom, apa kabar? Ya, dari tempat ini sekalipun kita terbatas oleh jarak, saya gak bisa melihat kalian, tapi saya merasakan memang ada banyak orang sedang bergumul hari-hari ini ya. Ada banyak kekhawatiran, ketakutan, belum lagi tentang tahun depan apa yang terjadi. Tapi percayalah, orang benar itu hidup karena percaya bukan karena melihat ya. Jadi kalau penglihatan kita tentang keadaan, tentang keluarga, tentang pekerjaan atau tentang keadaan dunia ini, maka kita akan mudah sekali untuk menjadi down dan mudah sekali putus pengharapan dan iman. Tapi hari ini tentunya orang percaya itu hidup karena percaya kepada Tuhan. Ya, orang benar hidup karena percaya dan hidupnya itu selalu berfokus kepada Tuhan. Sekalipun saya tahu kita hidup di dunia ini tidak bisa timpung kiri, kita harus menghadapi begitu banyak tantangan kehidupan. Nah, pagi ini saya pengen menyampaikan firman Tuhan. Temanya adalah doa yang kuat adalah gitu ya, titik-titik. Nah, saya yakin bahwa Tuhan itu adalah Allah yang menjawab doa. Kenapa saya yakin banget Tuhan itu Allah yang menjawab doa. Tapi kadang-kadang memang jawaban doa itu kan bisa gini, ya tapi segera, tapi ada ya tapi tunggu gitu ya. Dan ada juga yang memang tidak, karena memang dikatakan kitab Yakobus bahwa doa-doa kita hanya
memuaskan hawa nafsu. Nah, doa seperti itu memang tidak akan dijawab oleh Tuhan. Tapi selebihnya saya yakin ada begitu banyak karena dia Bapa yang baik, dia pengen sekali menjawab doa umatnya. Bahkan dia yang memberikan janji di dalam firman-Nya. Kalau kita harus banyak berdoa, jangan jemu-jemu berdoa. Nah kalau dia sudah berikan janji itu berarti kan dia pengen umatnya berdoa kan. Nah tapi saya mau berkata banyak juga doa-doa yang lemah tidak menghasilkan. Nah pagi ini saya pengen kasih tema khotbah saya adalah doa yang kuat adalah ya titik-titik gitu ya, nanti kita akan sama-sama belajar. Kita buka Lukas 18 yuk. Lukas 18. Oke. Kita baca ya, ini cuma 8 ayat sih. Ini tentang doa. Yesus mengatakan suatu perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan. Waduh, ditegaskan loh. Berarti Tuhan itu benar-benar konsen tentang doa. Kalau dia sudah berkata, aku kasih perumpamaan menegas bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Nah, coba kita pikirkan sejenak. Kalau sampai Tuhan memberikan perumpamaan ini, bahwa dia adalah Allah yang ingin selalu menjawab doa. Sehingga dia berkata kita nggak boleh jemu-jemu berdoa. Jadi jangan sampai kita putus berdoa gitu. Kita putus tidak lagi menaikkan hubungan kita nggak lagi terhubung dengan surga, terhubung dengan Tuhan. Jadi ada banyak sekali orang yang putus asa di dalam doa. Bahkan mulai jenuh, mulai tawar hati dan berhenti berdoa dan itu sangat berbahaya. Artinya kita terputus hubungan kita dengan surga. Nah bagaimana kita bisa melihat mujizat, bagaimana bisa mengalami yang namanya kuasa doa. Kalau kita belum apa-apa udah berhenti berdoa. Jadi hari ini aku mau katakan pada kita, ini janji Tuhan loh buat kita ayat 1 aja. Dia tegaskan pada kita, jangan jemu-jemu ya. Jangan berdoa itu gak boleh jadi jemu. Jadi gak boleh berhenti berdoa, harus benar-benar kita ingat ini bahwa ayat pertama ini sudah memberikan sebuah janji bahwa Tuhan itu adalah Tuhan yang ingin menjawab doa. Kita terus lanjut dulu ya. Katanya, dalam sebuah kota ada seorang hakim yang tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun. Dan di kota itu ada seorang janda yang selalu datang kepada hakim itu dan berkata, belalah aku terhadap lawanku. 4, beberapa waktu lamanya hakim itu menolak, tapi kemudian ia berkata dalam hatinya, walaupun aku tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun, namun karena janda ini menyusahkan aku, baiklah aku membenarkan dia, supaya ia jangan terus saja datang dan akhirnya menyerang aku. Ayat 6, kata Tuhan, camkanlah apa yang dikatakan hakim yang lalim itu. Tidakkah, ayat 7, tidakkah Allah membenarkan orang-orang pilihan yang siang dan malam berseru kepadanya. Dan adakah ia akan mengulur waktu sebelum ia menolong mereka. Ayat 8. Aku berkata kepadamu ia akan segera membenarkan mereka. Akan tetapi jika anak manusia itu datang, adakah ia mendapat iman di bumi. Wow. Sebenarnya Lukas 18 ini luar biasa powerfulnya sih. Jadi Tuhan tuh memberikan perumpamaan ekstrim ya. Dia kasih contoh seorang hakim yang lalim. Jadi bertolak belakang dengan apa yang jadi karakter Bapa di surga. Kalau hakim itu, kalau kita tahu hakim di dunia ini memang banyak yang kita tahu. Mungkin secara kita tahu banyak sekali hakim yang tidak adil dan sebagainya. Tapi ini lalim loh. Sudah lalim itu udah gak kenal, gak pandang bulu, artinya udah gak muda. Nah di dalam tradisi Yahudi, seorang wanita itu, seorang perempuan itu sangat rendah kastanya. Jadi second class gitu ya. Jadi gak bisa, mungkin gak akan bisa masuk ke dalam pengadilan gitu dengan sesukanya gitu. Nah saya mendapatkan gini, banyak sekali tokoh-tokoh wanita dalam Alkitab yang itu diangkat. Yang itu dalam kondisi mereka sepertinya lemah. Mereka sepertinya lemah. Ini bukan cuma yang Lukas 18 janda, dari sebut namanya lagi kan. Masalahnya juga gak sebut, cuma aku merasa kok ini masalah anaknya ya. Seorang yang dia anaknya sangat, mungkin anaknya menderita, mau dipidana, mungkin mamanya, ibunya akan rela berkorban apa aja. Saya merasa dia sedang ingin masalah anaknya ini dibela oleh hakim ini. Ini dalam pikiran saya ya. Dan saya yakin Alkitab itu mengungkapkan beberapa
bukan cuma wanita ini, perempuan Kanaan di Matius 15 itu benar-benar seorang yang sangat lemah. Bahkan tidak diberitahu namanya, cuma dari tempat nama Kanaan itu ya sebenarnya itu bukan orang-orang yang layak menerimakan mujizat Tuhan. Makanya Tuhan ngomong aku gak bisa kasih roti kepada anjing sampai gitu kan. Jadi memang mereka adalah orang tidak layak menerima yang namanya mujizat Tuhan, jawaban-jawaban doa. Mereka lemah, nggak bisa, nggak punya hak bahkan secara kita lihat. Ada lagi satu orang perempuan penan 12 tahun, ini lebih kasihan. Dia bahkan tidak diangkat namanya, tidak ada tahu dari kota mana, tapi ini penderitaannya diangkat, penyakitnya diangkat 12 tahun loh. Cukup lama ya, cukup lama. Ada satu lagi, Hana. Hana ini ya ini orang yang ada namanya, ada juga statusnya bahkan disebut orang yang dimadu gitu kan. Ada suaminya kan. Nah, tapi kita melihat bagaimana dia mandul dan itu dia mengalami tekanan yang gak mudah. Lagi-lagi saya tahu karena dia juga dimadu, karena dia punya kelemahan, maka waktu itu dia sebenarnya adalah orang yang sepertinya orang yang tidak punya kekuatan untuk melakukan apa-apa untuk dia bisa mengalami kemenangan. Tapi saya merasa bahwa kondisi kita bisa lemah, semua kadang kita bisa lemah. Tapi doa kita nggak boleh lemah. Kenapa saya angkat bahwa harusnya kita punya doa yang kuat. Dan doa yang kuat itu yang akan membuat orang-orang lemah ini mengalami kemenangan. Mengalami diangkat, mengalami jawaban doa, mengalami mujizat Tuhan. Jadi hari ini saya mau katakan ada banyak orang percaya bahkan. Orang yang mengatasnamakan dirinya Kristen, bahkan punya jabatan A, B, dan C sebagainya. Itu belum tentu loh bisa mengalami mujizat Tuhan. Bahkan Tuhan pernah pujikan perempuan Kanaan juga, perwira yang ada yang berkata iman sebesar ini enggak didapat oleh Israel. Jadi kadang-kadang sebenarnya bukan karena siapa kita yang berdoa. Tapi doa kita bagaimana di hadapan Tuhan itu yang membuat kita bisa terima jawaban doa. Yuk kita belajar sama-sama ya pagi ini ya. Saya temukan ada tiga, saya mau bagiin 3 bagian aja kenapa kok mereka bisa memenangkan doa-doa mereka. Mereka bisa benar-benar bisa mengalami yang namanya jawaban doa. Oke, yang pertama doa yang kuat adalah doa yang dikatakan ayat ke-3 dan 7. Tolong dibuka, doa yang kuat adalah gini. Dan di kota itu ada seorang janda yang selalu datang, ini ayat 3, kepada hakim dan berkata, belalah aku terhadap lawanku. Ya selalu ya, garis bawah selalu. Lalu ayat ke-7, tidakkah Allah akan membenarkan orang pilihannya yang siang dan malam berseru kepadanya. Dan adakah yang mengeluh waktu sebelum ia menolong mereka. Selalu dan siang dan malam. Ini adalah sebuah waktu yang terus menerus. Nah ini konsisten. Jadi ada banyak orang Kristen, kita sendiri, saya sendiri ini berbicara kadang-kadang saya bilang ayat ini meneguhkan saya. Kita ini doa tidak seperti bahkan ada beberapa kepercayaan lain yang mereka berdoa itu benar-benar siang dan malam. Bahkan ada 3 waktu, mungkin ada beberapa waktu. Yang mereka lakukan itu sangat konsisten. Mereka percaya dengan namanya kuasa doa. Mereka percaya mungkin doa mereka dijawab. Nah kita itu berdoa. Tapi doa kita kadang lemahnya itu karena memang tidak konsisten. Tidak selalu berdoa dan tidak siang dan malam. Dan tidak juga kita punya sebuah kekuatan untuk konsisten melakukan itu. Kita selalu ingin dapat jawaban yang terobosan, kita pengen mujizat dan pengen cepet sih. Tapi seberapa kita selalu datang kepada Tuhan. Seberapa kita siang dan malam berseru kepada Tuhan. Nah janda ini luar biasa. Saya nggak tahu karena dia memang benar-benar kepepet. Atau orang bilang udah nggak ada pertolongan lain. Karena memang ini masalahnya sangat berat mungkin ya. Saya nggak tahu atau mungkin dia nggak punya juga pertolongan lain karena memang terbatas di dalam keuangannya atau saya nggak ngerti gimana. Tapi intinya dia nggak punya dan dia tahu satu-satu yang bisa menolong dia hanya Hakim Lalim ini. Jadi dia benar-benar datang, selalu datang. Dan itu siang dan malam konsisten. Nah saya merasa kadang-kadang kita harus melatih ya,
bagaimana kita belajar untuk doa itu gak pernah putus-putusnya. Karena Tuhan gak bisa menjawab doa orang-orang yang cuma datang sesekali karena membutuhkan dia. Kata siang dan malam itu memang benar sebuah waktu di mana kita tahu bahwa kita butuh Tuhan. Kadang kita coba cari petong lain, lalu Tuhan itu jadi mungkin alternatif kedua atau ketiga. Nah janda ini dia kayaknya nggak ada yang lain, atau dia hanya tahu bahwa Hakim Lalim ini bisa menolong aku. Jadi dia fokuskan dirinya datang terus menerus, siang dan malam, itu kata konsisten itu seperti itu. Ya, selalu siang dan malam itu datang, dia arahkan satu. Cuma orang ini yang bisa tolong aku. Kayaknya hanya titiknya di Hakim ini yang bisa tolong aku. Dia tahu. Nah, Anda tahu nggak bahwa ada banyak pertolongan di muka bumi ini. Tapi saya mau katakan, ada satu dalam kitab Mazmur bahwa Daud berkata, aku melayangkan pandanganku ke gunung-gunung. Dari manakah pertolonganku? Pertolonganku gak ada lain adalah datangnya dari Tuhan. Di atas gunung itu ada Tuhan. Di atas semua masalah kita itu ada Tuhan. Di atas semua gunung itu bicara tentang gunung itu bicara mungkin orang-orang yang kau berkata itu orang-orang kuat yang bisa backing kita juga. Itu masih kurang kuat, masih ada Tuhan yang satu yang bisa menolong kita. Ada kalanya Tuhan itu sengaja mengizinkan sih, pertolongan manusia udah gak bisa. Udah gak mungkin ini, udah ketatap, udah gak mungkin, mau apapun itu gak punya jalan. Nah wanita ini, janda ini, dia tahu hanya Hakim yang Lalim ini yang bisa tolong dia. Makanya dia arahkan terus menerus siang dan malam. Dia datang kepada Hakim Lalim ini. Ini Tuhan kasih perumpamaan pada kita. Simpel gitu sih. Kok kita enggak ya, apalagi kita datangnya bukan pada Hakim yang Lalim. Yang Tuhan yang enggak tegaan gitu loh. Tuhan yang punya belas kasihan. Tuhan yang selalu ingin memberkati anak-anaknya. Masa dia tega sih? Kalau kita punya Bapa di dunia aja kan ada satu ayat berkata bahwa kalau Bapa di dunia aja tahu, ya kadang-kadang Bapa di dunia kan Bapa yang gak sempurna juga. Yang tahu memberikan pemberian yang terbaik. Apalagi Bapa yang ada di surga. Dia pengen kasih yang terbaik kepada kita. Dia gak tega. Sebenarnya dia gak tega membiarkan kita lama menderita sih. Anda ada sebagai seorang tua yang hari ini sudah jadi Bapak atau seorang ibu. Anda tega gak? Atau ada keluarga Anda yang sakit apa? Anda tega gak? Enggak kan? Nah Bapak kita juga seperti itu. Dia gak tega. Tapi dia sedang menunggu kita untuk benar-benar melepaskan kebergantungan kita kepada apa yang ada di bumi. Dan meletakkan kebergantungan kita sepenuhnya pada kita. Jadi datang konsisten terus menerus dan lakukan itu tanpa kita lelah. Saya yakin kalau tiba waktunya Tuhan akan memberikan jawaban doa. Itu yang pertama. Yang kedua, doa yang kuat adalah doa yang gigih. Nah, saudara, bukan cuma tekun, kadang-kadang orang tekun tapi doanya lemah. Artinya gini loh, doanya itu tidak ngotot gitu ya. Ya dia datang tekun tapi dia nggak ngotot meminta dengan permohonan yang sama. Kita bisa berubah-ubah kadang-kadang. Kata gigi itu ya dari waktu ke waktu kita ketuk pintu surga. Dan kita berkata, Tuhan aku minta pokoknya bela perkara anakku, bela perkara suamiku, bela perkara ini Tuhan. Kalau enggak aku mati Tuhan, kalau enggak aku enggak bisa. Saudara ini seperti seorang yang dikatakan paga itu seperti gini loh. Doa siaf itu ada dua sisi. Ya satu sisi kita datang kepada Tuhan, minta belas kasihan. Saya yakin wanita ini melakukan sih. Minta belas kasihan dari Hakim ini. Dia akan minta dengan mungkin kata-kata yang mungkin bisa meluluhkan hati Hakim ini. Tapi dikatakan kalau Anda baca di ayat bentar ya saya bacakan. Ayat kelima, ngomong gini, namun karena janda ini menyusahkan aku, baiklah aku membenarkan dia supaya jangan terus saja ia datang, akhirnya menyerang aku. Jadi kita harus menyibukkan surga, kita harus menyerang surga dengan bertubi-tubi sampai akhirnya kayak Tuhan itu gak bisa ini mesti segera ditolong. Karena memang saya lihat banyak sekali doa orang percaya itu lemah. Kita meminta tapi kadang-kadang waktu kita belum dijawab kita udah berhenti meminta. Bahkan kita udah gak lagi menaikkan doa-doa yang sama. Kita udah berubah dan kita mulai tawar hati, kita mulai kecewa. Nah lawan kata gigi itu ya sebuah gairah, sebuah dorongan di hati yang kalau Tuhan gak tolong aku akan mati.
Itu doa yang powerful sekali. Tadi saya bilang doa paga itu artinya doa syafaat, satu sisi kita datang minta belas kasihan Tuhan. Tapi satu sisinya lagi kita itu datang dengan Tuhan menyerang kepada kubu musuh. Sebenarnya apa yang kita sedang minta itu adalah milik kita sih. Sudah Tuhan berikan 2000 tahun yang misalnya Anda butuh kesembuhan ya hari ini seperti perempuan Kanaan itu kan dia butuh kesembuhan buat anaknya. Sebenarnya kita udah tinggal klaim karena itu sudah diberikan kepada kita 2000 tahun yang lalu. Atau tentang berkat lah ya, atau tentang apapun itu sudah Tuhan berikan, is done, sudah selesai. Tapi hari ini banyak dicuri oleh musuh. Jadi satu sisi itu doa peperangan. Jadi kita perangi semua hal yang kita perlu lakukan. Kita berkata, aku minta kembalikan apa yang menjadi hakku. Nah tentunya janda ini minta haknya dibela. Kita punya hak. Apa yang sudah Tuhan berikan pada kita, kesembuhan, apalagi berkat secara jasmani mungkin, pemulihan keluarga. Apa aja itu sudah jadi hak kita sebagai orang percaya. Nah kalau itu dicuri, kita masih berani menyerang kubu musuh satunya. Ya kalau kita datang pada Tuhan kita bisa juga kita ngotot untuk minta itu. Tapi lebih kepada waktu kita datang kepada minta belas kasihan, minta untuk dia memberikan. Tapi satu sisinya kita datang kepada pihak musuh dan berkata, kembalikan apa yang jadi bagianku. Ini hakku. Dan itu adalah doa yang sangat gigih. Doa yang berhenti. Kalau Anda tahu seorang yang namanya John Knox. Ini minta revival buat Scotland. Dia kalau nggak salah dia berikan aku Scotland kalau enggak aku mati. Wow, ini doa yang luar biasa ya. Anda tahu Yakub. Dia datang dia berkata kalau semalam-malaman dia berkata nih kalau Tuhan nggak berkati aku nggak akan lepaskan dia. Wow, ini doa yang gigih sih. Nah banyak kita sangat lemah. Sangat lemah doa kita itu ya Tuhan kalau engkau mau kasih ya kasih. Kalau enggak ya bukan. Karena kita sepertinya mungkin enggak ucapkan kata-kata. Tapi sikap berdoa kita udah seperti itu. Jadi enggak terlalu inginkan. Kata gigi itu begitu menginginkan, begitu ngotot. Anda pernah enggak ingin sesuatu? Pengen dapat rumah itu. Pengen dapat promosi itu. Pengen punya mobil itu. Kita bisa ngotot banget ya. Kita bisa upayakan, bahkan kadang kita lakukan banyak hal seperti kompromi gitu untuk mendapatkan perkara-perkara dunia. Kenapa untuk sisi Tuhan kita nggak pernah ngotot banget untuk mendapatkan. Untuk perkara rohani tentang doa, tentang baca firman, tentang apa aja ibadah, kita itu kurang ngotot. Kita tuh sangat lemah. Kita nggak pernah menginginkan perkara-perkara Tuhan, perkara doa, perkara iman, apapun itu sangat-sangat lemah. Tapi untuk dunia kita bisa ngotot setengah mati. Ada banyak orang bisa antri loh. Untuk hanya kadang-kadang ya membeli sesuatu mungkin itu untuk tiket-tiket yang mungkin itu ada promonya dan itu murah dan sebagainya. Itu bisa antri dari pagi. Tapi kita nggak pernah antri di dalam hadirat Tuhan. Untuk ngotot kita meminta Tuhan please jawab doaku. Tuhan aku ingin kau bela perkara anakku. Kau bela perkaraku Tuhan. Kita nggak pernah ngotot gitu. Kita nggak pernah datang menyerang musuh dengan bertubi-tubi. Seperti Yosua. Dia minta matahari itu berhenti supaya perang itu nggak berhenti. Karena perangnya belum selesai. Kita seringkali sebelum selesai berperang. Artinya belum menang kita udah berhenti berperang. Nah bagaimana mendapatkan kemenangan? Kita nggak mungkin bisa dapatkan. Ya itu poin kedua. Jadi doa yang gigih itu doa yang bertubi-tubi, doa yang gigih. Yang ketiga, doa yang kuat adalah ya tentunya doa dengan iman. Ayat ke-8, Tuhan kan ngomong sama perumpamaan ini. Kalaupun kamu mau tekun, kamu mau gigih, ngotot apapun. Tapi kalau kamu tidakkah Allah akan membenarkan orang pilihannya yang siang dan malam berseru kepadanya. Dan adakah dia mengeluh waktu sebelum menolong mereka. Tapi apakah dia mendapati, ayat 8 ya saya baca ya. Ayat 8, aku berkata kepadamu, ia akan segera menekan mereka, akan tetapi jika anak manusia itu datang, adakah ia mendapati iman di bumi? Anda mau ngotot, Anda mau tekun, lakukan apa aja. Tapi kalau tidak ada iman, Tuhan gak akan bisa menjawab doa dikatakan. Gak ada iman, gak ada perkenanan Tuhan. Iya jadi iman itu apa sih?
Iman itu saya tahu bahwa kadang-kadang gini loh, iman itu bertolak belakang dengan apa yang namanya khawatir, takut. Itu semua unsur negatif. Nah, atau kecewa, atau apa lagi? Atau putus asa. Itu semua unsur apa ya, orang bilang atmosfer negatif yang itu sangat bisa merusak iman kita. Nah itu bisa merusak hati kita, di tempat hati kita lah iman itu bertumbuh. Nah saya mau katakan gini, iman itu bukan tentang perasaan kita. Iya, iman itu, iman ya iman. Iman itu sebuah keyakinan kokoh kepada apa yang sudah dia yakini. Dan itu nggak pernah bisa berubah-ubah sebenarnya. Makanya firman Tuhan berkata, kalau kamu punya iman sebiji sesawi, kamu minta apa aja. Kamu ngomong pada gunung itu terbantun, maka gunung terbantun. Ada begitu banyak orang itu di apa ya, diaduk perasaannya. Anda tahu nggak beberapa cerita daripada wanita ini. Kalau saja perempuan Kanaan itu dia dia sampai Tuhan berkata, imanmu besar bu, maka anakmu akan sembuh. Kamu pulang, anakmu sudah disembuhkan. Wanita ini kalau saja dia hidupnya itu memakai perasaannya, tapi orang ini mengabaikan perasaan-perasaannya. Dia pakai imannya datang kepada Tuhan, bukan pakai perasaannya. Dia ditolak loh. Dia ditolak. Dia bahkan dihinakan seperti anjing. Ya, kalau hari ini Anda misalnya ada pendeta ngomong, aku mau nolong kamu buat apa? Misalnya contoh gitu. Bahkan Anda mungkin waktu datang minta didoakan itu nggak terlalu direken juga. Pernah nggak Anda merasa bahwa ada doa, ada kayaknya dia nggak begitu pengen mendoakan kita. Pernah kerasa nggak? Bisa kerasa ya. Bisa kerasa mungkin karena memang sibuk dan sebagainya. Kita bisa tertolak loh. Dan kita bisa sakit hati, kita bisa kecewa. Tapi yang namanya iman itu mengabaikan semua perasaan penolakan, mengabaikan semua perasaan kecewa, marah, khawatir, ketakutan. Iman itu seperti itu. Nah banyak kita itu digocoh, di apa ya, diaduk. Setan itu mengaduk-ngaduk perasaan kita lewat semua hal yang kita alami. Lewat ya kayak gitu. Nah itu perempuan Kanaan. Anda tahu ya anak perempuan 12 tahun. Itu ya orang ini udah artinya dia udah dikucilkan, orang yang artinya pada zaman itu nggak boleh keluar bahkan. Tapi dia mengabaikan semua itu. Dia menerobos batas perempuan Kanaan. Dalam kelemahannya dia udah mengabaikan tentang kehinaan, tentang penghinaan, tentang penolakan juga, tentang siapa dirinya. Itu nggak penting. Yang dia tahu dia mau sembuh dan dia tahu bahwa Tuhan itu penyembuh. Dia datang loh mendesak. Itu iman. Itu iman. Mendesak maju di tengah kerumunan orang banyak. Dan tidak mementingkan perasaan kita. Kalau sudah kita kalau kita mementingkan perasaan kita, ya iman gak akan bisa berfungsi. Percayalah, itu sebuah hal yang bertolak belakang. Iman dan perasaan kita itu selalu bertolak belakang. Makanya kan kenapa mesti datang mencari Tuhan dengan iman. Bukan dengan perasaan. Kalau dengan perasaan ya berubah-berubah. Banyak orang itu datang berubah-berubah. Datang waktu perasaannya lagi seneng, happy karena diberkati. Dia bisa memuji, menyembah Allah itu luar biasa. Tapi kalau enggak, makanya dia berikan seadanya kepada Tuhan. Nah iman itu enggak gitu. Iman itu percaya apapun keadaanku. Kondisi di luar bisa berubah-ubah. Faktanya aku belum disembuhkan, faktanya aku masih miskin, faktanya aku ditolak, faktanya aku ini dihina, faktanya aku dikecewakan. Tetapi aku percaya bahwa Tuhanlah penolongku. Itu iman. Itu iman bahwa kebenarannya apa kata Tuhan tentang aku. Apa kata Tuhan tentang aku itu kebenaran. Jadi semua fakta itu memang itu kehidupan kita, tapi itu bukan kebenaran. Kebenarannya adalah apa kata Tuhan. Anda cari firman Tuhan yang bisa menopang imanmu bangkit. Atau kalau bukan itu Anda cari kesaksian-kesaksian. Orang-orang yang sudah mengalami kan. Yang tadi saya bilang, ya waktu saya mikirkan tentang doa itu tiba-tiba Tuhan munculkan tentang ini. Lukas 18. Tuhan tuh kasih yang sampai ekstrim loh. Orang yang sepertinya gak mungkin dibela perkaranya itu dibela loh. Karena dia punya 3 bagian ini yang saya pelajari. Yang saya pelajari Hana itu, aduh gak mungkin lagi orang mandul gak mungkin bisa punya anak.
Tapi entah kenapa doanya itu serius, sungguh-sungguh. Sampai dia dibilang mabuk kan. Dia dibilang mabuk ini, kamu mabuk kah? Ya entah Imam Eli kurang peka atau mungkin karena orang ini berdoa terlalu lama. Dan bersungguh-sungguh doanya sudah mengabaikan juga tentang perkataan. Dia udah abaikan perasaannya. Ya ampun aku sudah gitu kok sama gembalaku kok dibilangin mabuk ya. Dia bisa kecewa dan sakit hati loh. Tapi Hana udah gak seperti itu. Dia cuma beriman percaya pada Tuhan. Terus menerus. Anda baca 1 Samuel 1. Doanya itu terus menerus dari tahun ke tahun. Doanya itu sungguh-sungguh. Menangis sampai dia menangis. Dan sampai kayak orang mabuk gitu. Anda tahu gak? Doa seperti itu sudah dikuasai oleh benar-benar Roh Kudus yang mendorong kita berdoa. Sampai lupa makan, lupa tidur, lupa tentang keadaan diri kita. Dikuasai bukan oleh perasaan kita. Tapi dikuasai oleh roh Tuhan. Oleh iman. Roh Tuhan itu iman di dalam kita. Yang itu membuat sebuah dorongan kekuatan untuk kita bertubi-tubi menaikkan doa yang kalau kita tahu sampai tiba waktunya maka kemenangan akan dia berikan pada kita. Revival pasti dicurahkan. Kalau doa orang percaya itu bisa seperti itu. Amin. Saya selesai menyampaikan firman Tuhan. Jadi saya yakin singkat tapi saya yakin firman Tuhan akan mengubah pola kita berdoa sejak hari ini. Tuhan tanya, hari ini masihkah kau punya iman? Percaya dia sebagai Bapa. Kalau Anda mungkin gak punya kesan pribadi. Saya yakin kita pernah ditolong Tuhan ya. Kalau dulu ditolong, sekarang pasti ditolong juga. Tapi saya yakin pasti ada orang-orang yang kamu pernah mengalami sakit disembuhkan. Dulu mungkin Anda punya masalah di keuangan, berhutang. Tapi dulu gak banyak gitu, hari ini banyak banget. Ini gak mungkin, ya. Kalau yang kecil Tuhan bisa, besar Tuhan juga bisa. Karena Tuhan tuh menolong kita. Ukuran mujizat itu tetap tidak bergantung dengan kecil atau besarnya masalah kita. Justru semakin besar masalah kita, semakin mujizatnya akan dinyatakan. Kalau masalah-masalah kecil kayaknya gak perlu mujizat Tuhan ya. Anda berhutang kecil Anda bisa aja pakai pinjaman di mana-mana. Tapi kalau sudah gak mungkin. Orang dunia sudah kata gak mungkin ada pertolongan. Siapa yang bisa segede gitu? Maka itu waktunya justru Tuhan bisa lakukan mujizat yang terbesar bagi kita. Amin, amin, amin. Jadi kalau kita nggak punya kesaksian pribadi, ada banyak kesaksian dalam Alkitab. Yang orang-orang yang sepertinya itu nggak punya syarat terima kemenangan. Nggak punya syarat terima jawaban doa. Tapi mereka punya loh, mereka dapat. Apalagi tentang Daud, Yosua, bla 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 sebagainya. Dan saya angkat ini orang-orang yang nggak punya status. Apalagi hari ini kita kan orang benar. Ya bahkan kalau ada orang yang hari ini punya status seperti perempuan Kanaan. Yang gak jelas apakah dia orang Kristen, apakah dia orang, saya gak ngerti. Tapi rasanya dia orang yang bukan Kristen. Tapi Tuhan berkata dia terima loh jawaban doa. Ya jadi hari ini siapapun kita yang ada mendengarkan doa pagi ini. Anda layak, Anda bisa terima jawaban doa asal Anda datang. Dan Tuhan akan membenarkan engkau. Doa-doa akan dimenangkan Tuhan. Mari kita datang kepada Tuhan. Percaya Kau yang berjanji setia. Pengharapanku selalu ada di dalam-Mu. Ku tidak akan menyerah meski dalam kesesakan. Seluruh hidupku dalam genggaman-Mu. Aku punya Tuhan, aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang
kemenangan darimu. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku. Bersepakat percaya kuasanya, ku terima sekarang kemenangan darimu. Sekali lagi katakan, aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku. Bersepakat percaya kuasanya, ku terima sekarang kemenangan darimu. Sekali lagi katakan, aku punya Tuhan yang besar. Kenali Tuhan kita, siapa Dia. Dia Bapa yang baik, Dia Allah yang setia. Sanggup menggenapi imanku. Bersepakat percaya kuasanya, ku terima sekarang kemenangan darimu. Ku terima sekarang kemenangan dari. Mari sembah Dia. Hinamaya siagana rahanaramu. Bangkitkan pengharapan, bangkitkan iman kami, benahi kondisi hati kami terlebih dahulu. Hinaramaya siagana ramanaramu. Hinaramaya siagana ramanarama mamanarama mamanararamaya. Hinaramaya siagana ramamamamanararamu. Hinaranararamu. Hinaramaya siagana ranaranaranaranaranaramu. Konarahabaya siagana ramamamamanarama mamanarama mamanarama. Inaramana mamamanarama siagana rahabaya siagana rahabaya siginarabaya. Inaranaranaranaramu. Inaranaranaranaramararama mamamanarama siagana rahabaya. Saya mau berdoa pertama-tama buat kita yang merasa hari-hari ini lemah, ya. Tadi saya sebut tentang wanita, mungkin ada ibu yang di sini itu ngalami benar-benar masalah tentang kondisi anak, keluarga pokoknya, dan Anda sangat menderita karena itu. Saya yakin seorang ibu itu kalau anaknya menderita, sakit apa, ibunya ikut merasakan, bahkan kita bisa berkata, biar aku aja yang gantiin. Biar aku aja yang gantiin, itu korban memang. Dan korban itu sebuah motivasi kita untuk berdoa. Tapi coba, mungkin Anda harus membenahi dulu kondisi hati kita. Abaikan perasaan-perasaan kita, kalau Anda ditolak, Anda mengalami kekecewaan, saya tidak tahu apa, dihina lah. Apa aja yang terjadi saya nggak tahu. Anda cari pertolongan, bahkan tidak dapat, bahkan Anda terima juga penolakan, penghinaan gitu. Anda harus kuat. Iman itu mengabaikan perasaan-perasaan manusia kita. Iya, fokusnya iman itu ke Tuhan. Bukan kepada diri kita atau kepada keadaan kita, tapi fokusnya kepada Tuhan. Itu iman. Iman itu tertuju kepada apa yang tidak terlihat kan. Tuhan tidak terlihat. Pertolongannya nggak terlihat. Tapi nyata. Dia akan menyatakannya waktu kita benar-benar bisa datang dan memiliki keyakinan pada Dia. Dan aku mau berdoa kepada wanita-wanita, orang-orang yang selama ini mungkin Anda merasa lemah dalam, aku minta datang belajar. Seperti janda Lukas 18, belajar daripada Hana, belajar daripada perempuan Kanaan, perempuan 12 tahun. Mereka tidak layak mendapatkan sebenarnya pertolongan. Tapi akhirnya mereka dapat loh, karena mereka gigih, mereka tekun, mereka punya iman.
Jadi silahkan Anda harus belajar untuk mengalami itu dan pasti Tuhan akan memberikan jawaban. Ada seorang ibu yang Anda benar-benar, bukan satu ya, banyak sekali ibu-ibu yang Anda sangat menderita karena keadaan anakmu. Mungkin ada beberapa masalah, kelainan-kelainan, kalau mungkin anak-anak Anda sukar diatasi. Bahkan udah ke dokter, udah didoa akan berupaya, jangan berhenti berdoa. Tuhan bilang jangan jemu-jemu berdoa. Tuhan yang kasih janji bukan saya sebagai hamba Tuhan, tapi Tuhan yang kasih janji. Jadi jangan jemu-jemu. Jangan-jangan kalau Tuhan sudah janji gitu ya dia akan menjawab doa Anda. Maybe tahun ini, maybe tahun depan. Saya nggak tahu tapi saya yakin Tuhan yang menjawab doa. Kami hanya bisa motivasi Bapak Ibu Saudara untuk tetap berdoa ya. Tetap berdoa dalam kondisi apapun dan tetaplah menaikkan doa-doa yang kuat. Jangan menyerah, terus datang. Terus gigi berdoa, terus punya iman. Itulah doa-doa yang kuat. Yang kedua Bapak-bapak, kalau Anda Bapak, Anda dulu punya kekuatan. Hari ini Anda di titik yang paling di bawah. Pengusaha ke Anda, yang Anda punya sebuah waktu di mana sangat berjaya. Tapi hari ini tanpa sadar, tiba-tiba Anda jatuh di titik nol, terpuruk mungkin. Dan mengalami hutang atau kondisi yang gak mudah di perusahaanmu atau di tempat pekerjaanmu. Saya mau katakan ini waktunya Anda datang belajar ya dari wanita-wanita yang ada di Alkitab. Gak apa-apa saya hari ini bukan merendahkan Anda, tapi saya pengen kita belajar dari orang yang paling tidak mampu pun, yang second class kastanya di Yahudi. Mereka dapat loh, mereka dapat jawaban doa. Jadi saya yakin bapak-bapak pun Anda pria-pria, Anda akan bangkit sih ketika Anda punya sebuah kekuatan doa seperti Yakub berdoa semalam-malaman. Saya yakin Tuhan akan datang memberkati Anda. Jangan lepaskan Tuhan dalam doa-doamu sampai Tuhan memberikan jawaban doa kepadamu. Amin, 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 amin. Yang ketiga, anak-anak muda, mari belajar untuk konsisten berdoa ya. Anak muda kalau mau punya sesuatu, tapi awalnya sih oke, tapi ketika Anda sudah dapatkan, Anda hilang seperti 10 orang kusta. Mari, hanya 9 yang datang. Hanya 1 yang datang, 9-nya entah kemana. Mari menjadi orang yang konsisten dalam Tuhan. Mau dijawab, sudah dijawab pun Anda tetap datang pada Tuhan. Ya anak-anak muda, jangan cuma ada perlunya Anda datang. Tapi ketika Anda sudah dijawab pun Anda akan terus datang dan terus datang. Untuk menyembah Tuhan, untuk mencari Tuhan dengan sangat kuat. Mari angkat tangan kita, sekali lagi kita berdoa. Mari angkat pergumulan kita di hadapan Tuhan. Sekali lagi aku bersepakat dengan iman mereka yang ada ya Tuhan. Mari naikkan doa-doa kita. Kinamaya siakana rahabayasi akana rahabayasi. Kenarabayasi kenaramana ramama rahabayasi akana rahabayasi kinarabayasi. Yang sakit disembuhkan, yang terikat dilepaskan, yang mengalami hutang piutang dibebaskan. Yang apapun masalah kami, pemulihan keluarga yang sangat berat, sakit-sakit berat pun, Tuhan kami angkat di hadapan-Mu. Kenarabayasi akana rahabayasi kinarabayasi kinarabayasi. Dinarabayasi akana rahabayasi akan. Mari berdoa, naikkan doa syafaat-Mu. Naikkan doa syafaat buat anak, buat keluargamu, buat pekerjaanmu, buat gerejamu. Kami minta revival buat keluarga, buat pekerjaan kami, buat gereja kami, bahkan buat tempat di mana kami sedang melakukan kegerakan. Di dalam nama Yesus pasti terjadi, pasti akan terjadi kemenangan, pasti akan terjadi terobosan. Kami naikkan doa-doa kami ya Tuhan. Kami akan percaya Engkau Allah yang menjawab doa-doa orang percaya, doa-doa yang kuat, doa yang bersungguh-sungguh, doa yang gigih, doa yang dihidup dengan iman kami. Kinarabayasi, kanarabayasi, kanarabayasi, kanarabayasi. Hinarabayasi, kinarabayasi. Lawat kami, sembuhkan kami ya Tuhan, bebaskan kami, beri kemenangan, beri pemulihan, berikan terobosan di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus. Terima kasih, kanarabasi. Aku punya Tuhan. Makasih Tuhan. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku. Bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Ku terima sekarang. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Mari angkat tanganmu, terimalah kemenangan yang sudah Tuhan janjikan kepadamu.
Jangan lagi merasa kalah ya, jangan lagi merasa putus asa. Terimalah kemenangan. Dia Tuhan yang setia, semua mimpi penglihatan yang sudah Dia janjikan pada kita lewat firman, lewat nubuatan, lewat mimpi, penglihatan. Tahun ini kami minta genapi satu persatu. Sebelum tahun berakhir kami akan banyak kesaksian yang akan kami sampaikan ya Bapak. Kami minta berkat-Mu di atas semua janji-janji-Mu. Terlalu ada jawabannya akan menggairahkan kami sebagai umat percaya-Mu. Terima kasih Bapak, terimalah berkat Allah Bapa, Putra, Roh Kudus yang menyertai kita dari sekarang sampai selama-lamanya. Yang percaya katakan amin. Tuhan berkati, sampai ketemu di Sabtu mendatang di doa pagi. God bless you.